Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga dalam kesehatan, nikmat kemudahan di dalam beraktivitas, bahkan nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua nikmat-nikmat itu mengantarkan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan membimbing kita, mengistiqomahkan kita untuk senantiasa hidup di atas sunnah Rasul dan wafat pun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, satu kitab atau bab tentang taubat. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara taubat adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini manusia yang memiliki sifat dasar, memiliki sifat yang mesti ada, yakni selalu jatuh di dalam kesalahan, jatuh dalam bahkan dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap dan seluruh anak keturunan Nabi Adam, kita semua umat manusia, ya, tidak terlepas dari namanya salah, bahkan dosa, bahkan kemaksiatan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah salah adalah yang Allah bimbing untuk bergegas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin mengaku, melihat diri kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, ya, ketika kita belum mengenal tentang agama Allah Subhanahu wa taala secara mendalam, kita belum mengerti apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita agak sedikit sering jatuhnya dalam kesalahan. Oleh karena itu kita wajib bersyukur hari ini, mengucapkan alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di usia ini, di hari ini, di saat ini kita mulai mengenal yang salah, kemudian kita mengenal yang benar. Yang salah kita berjuang untuk tinggalkan, ya, meskipun terkadang kita masih tetap jatuh. Yang benar kita perjuangkan untuk bisa kita lakukan untuk melaksanakan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perkara taubat adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita dan bahkan menentukan tempat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, bergegas kepada apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan, diajak, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergegas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taubat adalah salah satu pintu harapan, ya, untuk hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak semua hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki pintu ini. Tidak semua hamba yang mendapatkan bimbingan hidayah mengenal pintu ini, bahkan masuk ke dalam pintu ini, yakni pintu taubat. Ya, bahkan banyak, ya, yang memilih untuk atau memilih ingin masuk ke pintu taubat, tetapi terkadang dia terhalang oleh kondisi, terhalang oleh keadaan, terkadang dia kalah dengan dirinya, jiwanya, nafsunya, sehingga keinginan itu ada, tetapi tidak bisa diwujudkan. Ya, jikalau ada di antara kaum muslimin pada posisi seperti ini, maka teruslah berdoa, memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu taubat, pintu hidayah, agar dia atau kita masuk ke dalamnya. Ya, itulah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang mengadu kepada orang ahli ibadah bertanya tentang perkara taubat. Orang ahli ibadah ini mengatakan tidak ada pintu taubat. Karena apa? Karena yang datang ini telah membunuh 99 nyawa. Ya, hatinya bergejolak, bahkan melengkapkan menjadi 100. Hatinya bergejolak, dia pengen taubat, keinginan taubat. Ya, dia mencari dan mencari, tidak kunjung bertemu. Tapi keinginan kuatnya, dia memohon kepada Allah, diarahkan, dibimbing dia menuju ahli ilmu, dan dia bertanya kepada ahli ilmu perkara taubat. Kemudian ahli ilmu mengatakan tidak ada yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting engkau tinggalkan tempat yang mana engkau jatuh di dalamnya kepada tempat yang lebih baik, yakni tempat orang-orang saleh. Ini gambaran bagi kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada kaum muslimin yang punya keinginan untuk taubat, ingin masuk ke dalam pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih belum kunjung bisa memasukinya. Karena kondisi, mungkin karena jiwanya, lingkungannya, mungkin pekerjaannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka tugasnya adalah selalu senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar bisa masuk, ya, dibimbing untuk masuk ke dalam pintu taubat. Oleh karena itu tetap semangat, ya, mengingat pesan Rasul, ihris alama yanfa'u, berjuang, bersemangat terhadap apa yang bermanfaat, wasta'in billah, iringi dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, lemah, tidak mampu, bukan berarti tidak ada kemungkinan, tidak ada peluang untuk bisa. Ya, belum melaksanakan atau belum mampu melaksanakan, insya Allah tetap ada peluang untuk bisa meraihnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita untuk mengenali taubat. Ya, tema kita, pembahasan kita adalah syarat-syarat taubat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keinginan di dalam hati kita untuk mengenali taubat. Ya, mengilmui taubat. Allah berkenan membimbing kita untuk menyambut hidayah taubat. Ya, kemudian Allah bimbing kita untuk berjuang melaksanakan taubat, maka perlu kita mengetahui syarat-syarat taubat. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Qalal ulama, ya, para ulama menyebutkan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib setiap dosa dan kesalahan.
Setiap kesalahan wajib untuk ditaubati. Ya. Kenapa? Karena jikalau dia tidak bertaubat di dunia, ya, tidak meminta ampun kepada Allah di dunia, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Ya, ini pilihan. Jikalau tidak di dunia kita meminta ampun, maka kita akan mendapatkan akibat dari apa yang kita lakukan di yaumil akhir. Oleh karena itu Allah sayang kepada kita, dibukakan pintu taubat agar cukup kita di dunia, ya, merasakan dampak dari dosa dan maksiat, ya. Jangan sampai kita merasakan dampaknya di yaumil akhir nanti. Ya. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi, ya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan, jikalau maksiat, kesalahan kita antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adami, ya, tidak berkaitan dengan makhluk, ya, ini murni hak Allah dan hak Allah dengan kita saja, falaha salasatu syurutin, maka ada tiga syarat ma'asyiral muslimin yang harus dipenuhi. Ada 3 syarat yang harus kita lengkapi, ya. Ini sering kita dengar, mungkin sudah dihafal. Ya, paling tidak kita memohon keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, beliau menyebutkan ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama adalah bersegera, bergegas meninggalkan maksiat itu. Ya, bergegas meninggalkan maksiat itu. Ya, mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan aktivitas, seringkali kita melihat atau terkadang terlihat pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup di dunia ini dengan penuh fitnah dan cobaan dan ujian. Terkadang kita berjalan, ya, menggunakan kendaraan, tak sengaja terlihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita ingin mengamalkan syarat yang pertama, ya, sebagai pintu taubat, maka kita harus bergegas meninggalkan kesalahan itu. Memandang yang salah, memandang yang tidak diizinkan, maka segera palingkan pandangan itu. Itu makna atau syarat yang pertama dalam taubat. Tidak diikuti atau tidak diteruskan pandangan tersebut, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini berlaku juga untuk siapa saja yang jatuh dalam dosa antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia jatuh, dia ingin taubat, segera dan bergegas untuk tinggalkan dosa tersebut. Kemudian beliau, ya, menyebutkan syarat yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha. Ya, adanya hati yang menyesal. Adanya perasaan yang menyesal, jemaah. Ketika kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbetik iman kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita palingkan pandangan kita, ya, untuk menghindari dosa dan kemaksiatan tersebut. Kemudian adanya muncul dalam hati kita penyesalan, ya Allah, kenapa saya bisa terlihat hal demikian? Ada penyesalan di dalam hati, ya, ada penyesalan, tidak hambar gitu, tidak datar. Ya, kita tinggalkan pandangan itu karena Allah Subhanahu wa taala, niat tulus ikhlas karena Allah. Yang kedua harus, ya Allah, saya tadi melihat sesuatu yang dilarang, maafkan ya. Nah, syarat yang kedua ini, ya, disebutkan oleh para ulama adalah sesuatu yang paling penting di dalam taubat. Karena semakin menyesal dia, maka semakin ta'alluq, semakin tergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang minta maaf ke kita, dia punya salah. Dia minta maaf ke kita, manusia ini manusia. Fulan atau Pak, Mas, saya minta maaf. Datar. Kesalahannya fatal, tapi datar. Bagaimana sikap kita yang mendengarkan permintaan maaf? Tidak ada kesungguhan, tidak ada.
penyesalan di dalam hatinya atau ungkapan ucapannya. Maka yang mendengarkan pun akan datar juga. Ya, ini dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui lubuk hati kita yang paling dalam. Menyesal kita. Ya Allah, saya melakukan ini. Dan Allah tahu kita betul-betul menyesal atau tidak. Maka di saat itulah ya, pintu taubat itu semakin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ya, penyesalan itu sangat penting di dalam taubat. Semakin dia menyesal ya, maka dia semakin besar peluangnya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mudah untuk kita ucapkan, mudah untuk kita dengar, tetapi sangat-sangat perlu perjuangan untuk mengamalkannya. Ya, ini sangat-sangat butuh perjuangan untuk mengamalkannya. Yang bisa, yang sudah melakukan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama jamaah. Ini kelasnya ulama. Kita belajar untuk meniti jalan kepada keilmuan dan contoh para ulama. Jadi para ulama, ya, para sahabat Rasulullah ketika jatuh dalam kesalahan, apa yang besar di dalam hati mereka? Penyesalannya. Kenapa? Karena para ulama, para sahabat mengerti, ya, bukan besar kecilnya dosa yang dilakukan, tetapi kepada siapa dia melakukan dosa tersebut. Sehingga para ulama menyebutkan, ustadz-ustadz kita menasihati kita, ya, menyampaikan kepada kita dalam kajian-kajiannya, para ulama itu melihat dosa yang kecil bagaikan gunung yang besar seakan-akan menimpanya. Itu ulama yang mengerti tentang keilmuan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengarah ke sana. Contoh kecil yang bisa kita ambil adalah sesuatu yang tadi. Ya, ini untuk kita berbenah memperbaiki diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harapan kita tidak lain tidak bukan, semoga hidup kita yang penuh dengan perjuangan, ya, berjuang untuk mencari nafkah, berjuang untuk membahagiakan keluarga, juga kita berjuang untuk membahagiakan hidup kita di alam kubur dan kehidupan kita di yaumil akhir nanti. Dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu taubat adalah pintu yang istimewa. Bahkan ingat, ya, kisah tadi yang membunuh 100 nyawa. Dia bertaubat kepada Allah, belum melakukan amal ibadah. Hanya melangkahkan kaki ke kampung yang soleh, dia wafat di tengah jalan, dia masuk ke dalam surga. Itu luar biasanya taubat. Ketika hamba tulus taubat kepada Allah, ya, meninggalkan dosa maksiat itu karena Allah, kemudian dia ada penyesalan di dalam hatinya, qadarullah wafat di tengah jalan, surga menantinya, malaikat rahmat menjemputnya. Ini keutamaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah ayya'azima alla ya'uda ilaiha abada. Ya, dia tanamkan di dalam hatinya untuk tidak jatuh lagi dalam dosa atau kesalahan tersebut. Dia berjuang. Dengan cara apa? Dia mulai memahami, mempelajari. Saya ini jatuh di sini, berarti saya harus berusaha meninggalkan perkara ini. Ya, coba cari, lihat apa yang menyebabkan kita, mengantarkan kita bisa jatuh pada hal tersebut. Maka hindari pelan-pelan dengan cara yang bijak, ya, dengan cara yang bijak, yang baik, diiringi dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah yang memudahkan kita, Allah yang membantu kita. Yang paling penting adalah syarat yang ketiga, ayya'zima, adanya tekad, ya, azam yang kuat, ya, alla ya'uda ilaiha abada, untuk tidak mengulangi atau tidak jatuh lagi pada perkara tersebut. Ya, ada tekad yang kuat. Ini yang perlu diingat. Ustaz, kalau misalnya qadarullah jatuh lagi dalam hal yang sama, kesalahan yang sama, maka apa yang harus dilakukan? Teruslah bertobat kepada Allah dengan taubat yang sempurna, yang sungguh-sungguh. Maka ketika engkau atau kita bertobat kepada Allah tatkala kita jatuh, maka taubat kita diterima. Jatuh lagi, kita bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan diterima. Selagi taubat kita memenuhi syaratnya dan Allah mengerti kesungguhan kita dalam taubat.
kita sudah bergegas meninggalkan dosa. Kemudian kita sudah menyesali apa yang kita lakukan. Kemudian kita benahi lagi tekad azam kuat kita di dalam hati kita. Ya, kemudian qadarullah, karena lemahnya iman, karena lemahnya kondisi, kita qadarullah jatuh lagi. Maka kita bangkit lagi, bertobat lagi, mulai lagi dari awal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan jemaah? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai nyawa berada di tenggorokan kita. Bertobat terus, jangan putus asa. Ya, jikalau ada perasaan saya ini malu kepada Allah, melakukan dosa taubat lagi, melakukan dosa taubat lagi. Ya, jikalau kita sudah berjuang dengan hati yang tulus, ya, penyesalan yang sungguh-sungguh yang mendalam, dan kita tahu dan Allah Maha tahu. Ya. Kemudian azam tekad kuat kita kuatkan untuk tidak jatuh lagi. Ternyata kita masih jatuh, maka Allah insya Allah akan memaafkan kita selama kita kembali bergegas untuk bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 3 syarat ini yang harus dipegang sampai akhir kehidupan kita. Jatuh bertaubat lagi, jatuh bertaubat lagi. Ya. Jikalau kita pun melihat orang-orang, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai karena Allah jatuh dalam dosa kemaksiatan, maka kita lihat mereka dengan pandangan doa. Ya Allah, bimbing saudaraku, bimbing keluargaku, agar mereka bertobat kembali kepadamu ya Allah. Ya, dengan doa inilah yang kita bisa menguatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati keluarga kita, yang membolak-balikan hati anak kita, orang tua kita, pasangan kita, semua yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan mereka dan doakan diri kita agar selalu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya mengamalkan taubat, ya, sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini atau di dalam kitab ini Imam An-Nawawi menyebutkan ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Kata Rasul, demi Allah, aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fil yaum, dalam sehari semalam, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Ya. Apakah Rasul melakukan kesalahan yang besar? Apakah Rasulullah banyak melakukan kesalahan? Tidak, jemaah. Yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Dan itu kita sepakati. Rasulullah berjuang. Rasulullah manusia, pasti juga tergoda dan digoda untuk melakukan kesalahan. Ya, Rasulullah manusia, ya. Terkadang juga pernah dinasehati, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga berjuang. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dekat hatinya sebagai hamba yang ingin bersyukur kepada Allah. Ya, Rasulullah mendekatkan dirinya kepada Allah sebagai sosok hamba yang ingin banyak bersyukur kepada Allah. Ingat ketika Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, dikomentari oleh siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Istrinya Rasul. Istrinya Rasul bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, mengapa engkau sholat sampai sedemikian kuatnya? Kata Rasul apa? Apakah aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan dirinya kepada Allah dengan rasa syukur. Bahkan Rasulullah itu ya tidak
pernah mengalami masa kejayaan, memiliki harta yang banyak pernah. Ya, sepakat? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah 3 bulan purnama tidak hidup api di dalam rumahnya. Tidak pernah hidup 3 bulan purnama api di dalam rumahnya. Artinya apa? Di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang dimasak. 3 kali purnama. Kita alhamdulillah ala ni'matillah. Setiap hari hidup api di rumah kita. Alhamdulillah kita bisa makan apa yang kita inginkan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan dirinya ketika berhadapan dengan Allah apanya? Syukurnya. Ya, karena Rasulullah tidak banyak kesalahannya. Ketika salah langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk beristighfar ini salah satu bentuk syukurnya Rasul, mencontohkan kepada umat-umatnya. Sedangkan kita ma'asyiral muslimin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara bersyukur dan juga dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang itu dia tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah dengan bersyukur. Dia punya kendaraan, dia punya pekerjaan, dia punya tabungan, dia mau beribadah tuh belum dapat nikmatnya ibadah. Sujudnya belum bisa lama. Dia belum bisa meneteskan air mata karena nikmat. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia bisa meneteskan air mata. Dia kembali kepada Allah, dia sujud dengan lama. Ada lagi kaum muslimin yang bisa merasakan nikmatnya ibadah ketika ada musibah. Ketika ada kendala, ada masalah yang tidak ada jalan keluar kecuali jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sujud, dia berdoa kepada Allah, dia merasakan nikmatnya ibadah. Nah, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh para ulama. Paling tidak kita tidak berharap ada musibah baru kita menikmati ibadah. Dan kita berjuang mensyukuri nikmat Allah dan merasakan nikmatnya ibadah. Tetapi yang menjadi peluang kita saat ini dan kita mesti merasakan semuanya adalah pintu taubat. Bagaimana taubat itu mengantarkan kita kepada kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah beristighfar, bertaubat kepada Allah 70 kali. Nah, kita paling tidak mencoba mengimbangi, mencoba menyamakan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak, berarti muhasabah kita hari ini. Paling tidak mulai hari ini kita banyak-banyak coba untuk mencocokkan diri kita kepada Rasul. Rasul 70 kali. Kita subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. 3 kali 5, 15 kali. Coba tambah lagi. Mungkin sambil perjalanan, mungkin sambil kerja, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Supaya kita bisa mengimbangi diri kita, ya, mencontoh, ya, mencocokkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar apa? Agar pelan-pelan mungkin yang menjadi kesalahan, yang menjadi kekurangan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilengkapi. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, ya, terkadang kesalahan dan dosa itu bisa mengantarkan kepada surga. Orang yang jatuh dalam dosa bisa mengantarkannya ke dalam surga jikalau dia atau hamba tersebut, ya, kembali kepada Allah dan merasakan penyesalan yang dalam, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus-menerus dalam doanya kepada Allah, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ada hamba yang melakukan kesalahan, ya, kesalahan yang fatal, ya, dia bisa masuk surga, bisa dengan cara apa? Dia bertobat kepada Allah, ya, dia rubah semuanya, ya, setelah dia bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita melihat orang yang melakukan kesalahan atau dosa dan maksiat, ya, beliau itu masih memiliki potensi, kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu, siapa sangka di suatu ketika di hening malam kita melihat dia bermaksiat, ternyata di hening malam di sujudnya dia berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah.
dia sujud, berdoa, menangis, merasa hancur, merasa iba, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuninya. Ternyata saat itulah detik-detik akhir kehidupannya dan dia masuk ke dalam rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang dibimbing taat beribadah, selalu melakukan kebaikan, harus berdoa dan bersyukur semoga istiqomah sampai akhir kehidupan. Untuk yang belum beribadah atau belum bisa melaksanakan amal kebaikan juga kita doakan, mana tahu ya, siapa sangka hidayah itu menyapa mereka. Ya, sehingga status kita yang taat dengan yang belum taat ya, dalam sisi akhlak ya, tidak ada rasa lebih tinggi. Tidak ada rasa lebih mulia dari sisi akhlak. Ya, tetapi dari sisi balasan karunia rahmat Allah mesti beda. Yang sholat dengan yang belum sholat tentu beda. Ya, berbuat baik yang belum berbuat baik tentu beda balasannya. Tapi dari sisi akhlak, ya, hati, maka kita harus menyamakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menjamin siapapun di antara kita ya hidup dan akhir kehidupannya dalam ketaatan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam takunu tuznibun." Jikalau ada di antara kalian, kata Rasul, yang tidak pernah melakukan dosa, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik. Aku khawatir ya, ada sesuatu yang menimpa kalian yang lebih besar. Apa itu? Al-ujba, yakni perasaan bangga. Ya, jadi terkadang orang yang melakukan kesalahan, jiwanya hancur, bertobat kepada Allah, dia mendekatkan dirinya atau Allah mendekatkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sebaliknya ma'asyiral muslimin, ya, ketika ada seorang hamba ya yang mungkin belum pernah melakukan kesalahan, terus berjalan dan berjalan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada timbul di dalam hatinya ya rasa yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka dikhawatirkan ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama juga menyebutkan taufik itu adalah ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Ya, jadi kita menyandarkan diri kita kepada Allah, tidak kita berusaha mengaturnya sendiri ma'asyiral muslimin. Karena kita disadar kita lemah, ya. Kita mau berangkat ke masjid, Allah yang bantu kita melangkahkan kaki. Ya, kita bekerja, Allah yang memberikan kekuatan kita untuk bisa bekerja. Kemudian kita bekerja mendapatkan rezeki, Allah yang mengantarkan rezeki itu untuk kita. Semuanya datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alangkah indahnya jikalau kita taat kepada Allah, terus bersyukur kepada Allah dan berdoa untuk istiqomah. Jikalau kita masih dalam kesalahan dan dosa, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah agar kita kembali kepadanya dalam posisi atau kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ya, ketika hamba bertaubat, tentu ya, taubatnya ini berusaha sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Ketika taubat itu sempurna dan baik, maka potensi diterima akan semakin besar. Jadi bertobat kepada Allah sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sesempurna mungkin, maka potensi diterimanya semakin besar. Ketika diterima taubat kita, maka memiliki tanda. Jadi para ulama menyebutkan, salah satu ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika ada hamba jatuh dalam kesalahan, kemudian dia ingin kembali kepada Allah dengan taubat kepada Allah, kemudian dia perbaiki hatinya, dia taubat kepada Allah, kemudian dia ya menjadi lebih baik setelahnya. Itulah salah satu tanda bahwa terima atau diterimanya taubat seorang hamba.
Jadi Imam Ibnul Qayyim menyebutkan satu tanda diterimanya amal atau taubat seorang hamba adalah kehidupannya setelah taubat lebih bertakwa kepada Allah, lebih berusaha untuk taat kepada Allah. Teman-teman atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sering menggunakan kata berusaha. Kenapa? Karena kita ini terkadang tidak mampu untuk melaksanakan suatu amal kebaikan. Contoh misalnya, kita mau sholat malam, qiyamul lail. Ya. Kita mau qiyamul lail. Tapi qadarullah kita ini bukanlah orang yang terbiasa qiyamul lail. Maka kalimat yang tepat untuk diungkapkan kepada hamba tersebut adalah berusaha untuk qiyamul lail. Berusaha untuk melaksanakan sholat malam, ya. Jadi orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan ketaatan, ya, meninggalkan kemaksiatan, itu salah satu tanda terima atau diterimanya taubat seorang hamba. Jadi dia dibantu oleh Allah, semakin baik amalnya, semakin baik akhlaknya. Insya Allah itu sebagai tanda diterimanya taubat seorang hamba. Kemudian yang kedua, tandanya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala adalah rasa takutnya kepada Allah dan rasa harapnya kepada Allah, ya, saling menguatkan atau seimbang. Jadi takutnya kepada Allah, ya, dan rasa khauf, rojaknya, khaufnya seimbang, ya, dalam kesehariannya. Ya, dia takut, ya, terhadap efek dari kesalahan. Dia berharap semoga Allah maafkan atas kesalahan. Jadi tengah-tengah. Jadi tidak terlalu takut, ya, sehingga dia menjadi orang yang apa kalau terlalu takut? Tidak semangat atau pesimis. Juga tidak terlalu berharap-harap, ya, sangat berharap atau bermudah-mudahan dalam berharap rahmat Allah sehingga dia meremehkan. Jadi tengah-tengah. Ya, jadi ketika menjalani kehidupan ada potensi jatuh dalam kesalahan, dia hadirkan rasa takutnya kepada Allah. Tetapi jikalau dalam kehidupannya ada potensi yang mana dia jiwanya merasa bermudah-mudahan, nggak apa-apalah coba misalnya. Maka yang dihadirkan itu adalah rasa takutnya bahwa nanti kalau Allah takdirkan akhir kehidupan kita begini bagaimana? Maka takutnya diutamakan. Ya, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kemaksiatan, dalam kesalahan, ya, maka bukan rasa takutnya yang dimunculkan, yang dikuatkan, tetapi rasa harapnya, rojaknya. Ya, jadi ketika kita sebelum melakukan dosa atau misalnya tergoda terhadap kesalahan, maka yang dikuatkan apa? Khaufnya, takutnya. Takut kepada Allah, azabnya, akhir kehidupan kita, ya, kita takutnya yang diutamakan. Tetapi jika sudah jatuh, terlanjur jatuh dalam dosa kemaksiatan, maka bangkitkan rojaknya. Ayo bangkit, bertobat kepada Allah. Tidak, dosa saya banyak. Tidak, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dosa saya tidak bisa dibayangkan begitu luasnya, begitu besarnya. Insya Allah, Allah lebih luas rahmatnya dibandingkan dosa. Bacakan hadis-hadis yang mengantarkan kepada rojak itu bangkit, ya. Jadi jangan salah posisi, ya. Jadi ketika orang mau atau tergoda dalam dosa, apa yang dibangkitkan, yang dikuatkan? Rojaknya. Kebalik, dia mau dosa, ada godaan, tapi yang dibangkitkan apa? Rojaknya. Nggak apa-apa, nanti ada pintu taubat. Jatuh jamaah. Jangan juga kebalik, ketika ada orang sudah jatuh dalam dosa kemaksiatan, yang dibangkitkan takutnya, ini dosanya ini, balasannya ini, gak jadi taubat jamaah. Bahkan itu tadi kasus yang 99 tadi. Itu yang salah ketika penyampaian oleh ahli ibadah itu apa? Ketika ada seorang hamba yang telah melakukan kesalahan 99, kemudian menghadap kepada seorang ahli ibadah, dia nyampaikan, saya sudah melakukan 99 kali kesalahan, dosa
yang besar. Kata ahli ibadah, waduh, ini nggak ada, besar ini dosanya. Satu nyawa aja seakan-akan sedunia yang dibunuh. Ini 99 ahli ibadah yang menjawab. Sehingga ahli ibadah menyampaikan apa? Gak ada. Akhirnya salah. Ya kan? Salah di dalam memberikan fatwa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi diri kita ya, ketika kita tergoda atau digoda terhadap kesalahan, khaufnya dibangkitkan. Allah itu melihat, Allah akan membalas, Allah akan mencatat, dan kita akan diperlihatkan catatan amal kita. Sebagaimana CCTV yang ada di rumah kita dapat melihat dari pagi sampai malam, akan diputar kembali. Dari kita dibangkitkan sampai kita diwafatkan, CCTV itu akan dibuka kembali. Layar itu akan dibentang di hadapan seluruh makhluk manusia. Dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Khaufnya kita dibangkitkan. Tetapi ketika sudah jatuh, diri kita atau siapapun yang kita kenal jatuh dalam dosa, maka rojaknya engkau masih punya kesempatan. Nyawa masih Allah hadirkan. Maka kembalilah kepada Allah. Segeralah bergegas kembali kepada Allah. Berwudulah. Ya, mencari ilmu. Ya, kuatkan keimanan. Insya Allah sebesar apapun dosa, pasti akan Allah ampuni. Jadi akan datang kenikmatan di dalam beribadah, dan akan datang akhlak yang mulia, keharmonisan di dalam keluarga, di lingkungan kita dan bermasyarakat kita. Jadi tidak salah menempatkan posisi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ciri-ciri taubat diterima itu dia berjuang. Ya, bahasanya berjuang untuk menambah ketaatan, berjuang untuk pelan-pelan meninggalkan kemaksiatan sesuai dengan kadar yang dia mampu dulu, sambil ditambah ditingkatkan ya kualitasnya dan kuantitasnya, jumlahnya dan keimanannya. Kemudian adanya rasa takut dan adanya rasa roja beriringan, ya disesuaikan dengan kondisi yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika taubatnya betul-betul dia merasakan diterima, maka dia ada perasaan hati yang selalu mendambakan begini. Jikalau saja saya nggak melakukan itu dulu. Itu apa bahasanya Bapak-bapak? Jamaah. Penyesalan ya. Ya Allah, andai saja saya dulu tidak begini. Itu selalu ada, tapi bukan untuk melemahkan ya, tetapi dia untuk semakin dia dekat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, dulu saya begini, sekarang saya begini. Ya Allah, mengapa saya begini? Tetap ya, itu takdir ya, tetap. Tapi rasa hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa yang betul-betul dia tidak ingin kembali ke masa itu. Begitu. Dia tidak ingin jatuh lagi ke situ. Ya. Kenapa? Karena potensi untuk kembali ke dosa atau kesalahan yang sama itu besar. Karena kita pernah mengalaminya, kita pernah menikmatinya. Maka godaan sedikit terkadang bisa mengantarkan ke situ. Begitu. Ini azan kita stop apa gimana ya? Lanjut ya. Jadi demikian jamaah. Ya, jadi ketika taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dia ada rasa penyesalan, seakan-akan ya Allah, saya kenapa begini. Untuk apa? Untuk dia tidak jatuh lagi, ya. Tidak jatuh lagi. Beda. Ini perasaan jiwa, hati ya, iman. Jadi nggak bisa kita mengungkapkan dengan bahasa ini kecuali kita dengan keyakinan, perasaan atau dengan rasa kita atau jiwa kita jamaah. Karena gini, ketika orang mengingat masa lalu, menyesal dengan mengingat masa lalu ingin balik, itu kan beda. Sama-sama mengingat. Ya, saya mengapa lakukan ini. Tapi dia niatnya mengenang masa nikmatnya. Ya, itu agak sulit ya untuk kita rasakan. Jadi ketika kita jatuh dalam kesalahan, ya hadir rasa penyesalan mengingat masa yang lalu untuk ditaubati, semakin dekat kepada Allah, bukan untuk mengenang kenikmatan yang salah kayak gitu. Karena nanti
khawatir jikalau kita mengenang masa yang nikmat itu tergoda lagi. Oh enak ya dulu gitu kan, timbul lagi godaan. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi mengingat masa yang lampau adalah untuk kita semakin takut untuk jatuh lagi, begitu ya jamaah. Jadi maksudnya hadirkan doa. Doa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini doa siapa ini? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Doa sahabat siapa? Doa sahabat Abu Bakar kalau nggak salah ini. Ya Allah, sesungguhnya aku ya melakukan kezaliman terhadap diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya, artinya apa? Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah, mohon diingatkan kalau salah, Abu Bakar meminta doa kepada Rasul. Ya Rasul, ajarkan aku doa. Kemudian Rasulullah mengajarkan Abu Bakar doa ini. Coba, sekelas Abu Bakar minta diajarin doa yang diajarkan tentang ini, Masya Allah. Padahal Abu Bakar sama-sama kita ketahui, ya, yang paling kuat imannya di antara kalangan para sahabat siapa? Abu Bakar. Ketika Nabi Isra Mi'raj yang lainnya mulai berpaling, mulai meragukan, tapi Abu Bakar tampil yang pertama untuk mengimani. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, yang dipertaruhkan adalah nyawa, yang mendampingi Abu Bakar. Ya. Harta yang diinfakkan oleh Abu Bakar bukan separuh, tapi semua. Tapi tatkala Abu Bakar radhiyallahu an meminta doa kepada Rasul, Rasulullah mengajarkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan kezaliman ya terhadap diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, tidak ada yang dapat mengampuniku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, ampuni aku ya berupa ampunan darimu. Warhamni innaka anta arhamur rahimin. Ya Allah, rahmati hamba. Ya Allah, rahmati hamba. Jadi ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya sudah kita jalankan, berjuang untuk kita sempurnakan. Yang pertama tadi apa? Segera tinggalkan. Yang kedua, hadirkan penyesalan. Yang ketiga, adanya tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Dengan cara apa? Mempelajari apa yang membuat kita jatuh. Ya, mungkin tempat, berarti jangan ke tempat itu dulu. Begitu kan? Kalau misalnya waktu, berarti jangan di waktu itu. Jangan dekat-dekat di waktu itu misalnya. Kalau benda, jauhi dulu bendanya. Misalnya. Kenapa? Sebagai bentuk tekad kuat kita untuk tidak jatuh. Ya, karena kita ini sifatnya hanya mampu berusaha melawan jiwa kita. Begitu. Jadi 3 hal tersebut diperjuangkan. Nah, ketika sudah diperjuangkan nanti akan hadir tanda-tanda diterimanya taubat. Dan tidak ada yang bisa memastikan taubat kecuali hanya dengan tanda. Jadi tanda inilah sebagai bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama bahwa si fulan taubatnya diterima oleh Allah. Jadi dia mulai berjuang. Yang awalnya sholatnya mungkin 3 kali sehari semalam, mulai ditambah 4 kali sehari semalam, mulai ditambah digenapkan 5 kali sehari semalam, ya, atau disempurnakan dengan sunnah-sunnah. Ya, kemarin dia masih puasa Ramadannya masih belum maksimal 30 hari. Dia bertobat kepada Allah, dia mulai berusaha untuk melengkapkan puasanya. Dulu dia mungkin belum mengeluarkan zakat, ya. Hartanya dia mulai udah bertaubat kepada Allah, dia pelan-pelan untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ya, dia punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum dia bangkit berjuang untuk pelan-pelan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi taubat syaratnya dipenuhi. Ya, kemudian iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing kita, bantu kita untuk bisa mengamalkan atau menggunakan, mengikuti, mengambil fasilitas taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada berapa menit, Pak? Cukup? 5 menit. Nah, 5 menit kita langsung kesimpulan atau penutup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Sebagai penutup, ya, yang telah kita sampaikan dari awal sampai terakhir ini adalah, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, manazilut taubah, ya, kedudukan taubat atau tingkatan taubat. Kapan taubat itu dilaksanakan? Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Taubat itu senantiasa dilakukan oleh seorang hamba awal dia mendapatkan hidayah, pertengahan saat-saat dia mendapatkan hidayah atau menjalankan hidayah, wa akhiruha, sampai di titik terakhir kehidupannya dia harus senantiasa bertobat. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan fala yufariquhul abdu salik wala yazalu fihi illal mamat. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala? Ya, seorang hamba tidak akan lepas dari taubat, bahkan akan terus-menerus bersama taubat sampai ajal menjemput. Artinya apa? Tatkala mendapatkan hidayah, tatkala kita hijrah,